Sebelumnya teman-teman semua, perkenalkan saya Melody Laura Putri beserta teman-teman saya ada Hania Anihar dan juga Natasha Aksani. Di sini kami akan menganalisis pengecekan grafik yang didapat dari soal-soal persamaan di mana nantinya akan berbentuk peta kontur. Namun sebelum itu, di sini saya mau menjelaskan dulu apa itu peta kontur dan juga apa fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi peta kontur ini adalah representasi grafis dari permukaan 3 dimensi dalam bidang 2 dimensi, di mana peta ini menampilkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang memiliki ketinggian dan juga nilai yang sama, yang mana garis inilah yang disebut dengan garis-garis kontur. Lalu apa sih fungsinya dalam kehidupan sehari-hari kita? Sedikitnya saya akan menjelaskan dari tiga fungsi tersebut. Yang pertama itu ada visualisasi topografi. Dia ini menggambarkan bentuk permukaan bumi seperti bukit, lembah, dan juga daratan. Lalu yang kedua ada analisis elevasi, di mana dia ini memudahkan pembacaan ketinggian suatu area tanpa perlu mengukur langsung ke lapangan. Yang ketiga ada perancangan atau perencanaan, di mana dia ini membantu dalam perancangan konstruksi, tata guna lahan, dan juga kegiatan lainnya yang memerlukan pemahaman tentang penggunaan lahan. Lalu yang keempat ada navigasi, di mana navigasi ini dibutuhkan entah untuk pendaki atau juga pelaut yang menggunakan medan yang tidak rata. Lalu yang kelima ada studi hidrologi, biasanya digunakan untuk mengecek aliran air dan sejenisnya. Lalu yang keenam ada analisis kemiringan, di mana biasanya digunakan pada bidang geologi dan juga pertanian untuk mengukur kemiringan pada pegunungan dan juga perbukitan. Lalu ada yang terakhir yang ketujuh yaitu visualisasi data lain selain topografi, digunakan untuk mengukur suhu dan juga tekanan atau juga kepadatan populasi. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari peta kontur ini, yuk kita simak bahasan dari teman-teman kita mengenai analisis dari peta kontur yang terdapat pada soal-soal. Baik, untuk nomor 1 terdapat soal dengan Z sama dengan akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat dengan Z-nya sama dengan 0, 2, 4, dan 6. Lalu disederhanakan persamaannya dengan mengakar kedua sisi, yaitu menjadi Z kuadrat sama dengan 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Lalu dihasilkan yaitu 9x kuadrat plus 4y sama dengan 36 min Z kuadrat. Lalu kita substitusikan dari Z yang 0 yaitu 9x kuadrat plus 4y sama dengan 36 min 0 kuadrat. Lalu dapatkan hasilnya yaitu x kuadrat plus per 4 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1, yaitu persamaan elips dengan pusat di 0,0 dengan sumbu semi mayor 3 dan sumbu semi minornya 2. Lalu untuk yang Z sama dengan 2 yaitu 9x kuadrat plus 4y sama dengan 36 min 2 kuadrat. Didapatkan hasilnya yaitu 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 32. Lalu didapatkan lagi x kuadrat per 32 per 9 ditambah y kuadrat per 8 sama dengan 1 dengan persamaan elips dengan pusat di 0,0 dengan sumbu semi mayornya 32 per 9 dan sumbu semi minornya akar 8. Lalu untuk Z sama dengan 4 yaitu 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 36 min 4 kuadrat. Didapatkan hasilnya yaitu x kuadrat per 20 per 9 tambah y kuadrat per 5 sama dengan 1 dengan persamaan elips dengan pusat di 0,0 sumbu semi mayor akar 20 per 9 dan sumbu semi minornya yaitu akar 5. Dan untuk yang terakhir kita substitusikan Z sama dengan 6 yaitu 9x kuadrat plus 4y kuadrat tambah 36 min 6 kuadrat, yaitu didapatkan hasilnya y x kuadrat per 0 plus y kuadrat per 0. Didapatkan hasilnya 0 per 0. Lalu Z sama dengan akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Didapatkan hasilnya yaitu kita substitusikan jadi yang Z-nya sama dengan 0 yaitu x sama dengan plus minus 2 y plus minus 3. Dan untuk yang Z sama dengan 2 0,0 yaitu x-nya akar 32 per 9 dan y-nya akar 8. Dan untuk Z-nya sama dengan 4 X-nya didapatkan akar 20 per 9 dan Y akar 5. Untuk Z sama dengan 6, X-nya yaitu 0, Y-nya sama dengan 0. Untuk soal nomor 2, gambarlah peta kontur dari permukaan yang berhubungan dengan Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk nilai K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk K sama dengan 0,
akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Kemudian ruas kanan dan kiri kita kuadratkan. Didapatkan hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Untuk nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Untuk K sama dengan 1, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Kemudian ruas kanan dan kiri kita kuadratkan. Didapatkan hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Y sama dengan plus minus akar 1 atau plus minus 1, X sama dengan plus minus akar 1 atau plus minus 1. Untuk K sama dengan 2, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2. Kemudian ruas kanan dan kiri kita kuadratkan. Didapatkan hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat, kemudian X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Kemudian X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Y sama dengan plus minus 2, X sama dengan plus minus 2. Untuk K sama dengan 3, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3. Kedua ruas ini kita kuadratkan. Didapatkan hasilnya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Untuk X-nya sendiri sama dengan 0, Y sama dengan 0, Y sama dengan plus minus 3, dan X sama dengan plus minus 3. Yang terakhir, K sama dengan 4. Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Kemudian kedua ruasnya kita kuadratkan. Didapatkan hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Y sama dengan plus minus 4, dan X sama dengan plus minus 4. Kembali kepada persamaan soalnya, yaitu Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dengan K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita substitusikan dari nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0 didapatkan hasilnya Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Kemudian untuk K sama dengan 1 didapatkan hasilnya Y sama dengan plus minus akar 1 atau plus minus 1, dan X sama dengan plus minus akar 1 atau plus minus 1. Untuk K sama dengan 2 didapatkan hasilnya Y sama dengan plus minus 2 dan X sama dengan plus minus 2. Dan K sama dengan 3 didapatkan hasilnya Y sama dengan plus minus 3 dan X sama dengan plus minus 3. Dan yang terakhir untuk nilai K sama dengan 4 kita substitusikan dan didapatkan hasilnya Y sama dengan plus minus 4 dan X sama dengan plus minus 4. Sekarang kita akan masuk ke dalam simulasi pembuatan kurva, atau kita akan melihat visualisasi bentuk dari persamaan tadi. Dan pertama-tama kita akan masukkan dulu persamaannya, yaitu Z sama dengan akar 36 dikurangi 9X kuadrat dikurangi 4Y kuadrat. Nah, lalu setelah itu kita masukkan nilai-nilai Z yang tadi. Yang pertama ada Z sama dengan 0, lalu Z sama dengan 2, Z sama dengan 4, dan Z sama dengan 6. Nah, ini dia kurvanya. Kita sudah dapatkan ketinggian untuk masing-masing titik-titik yang kita hitung tadi. Selanjutnya, kita akan ke visualisasi untuk soal yang nomor 2, di mana didapat dari persamaan Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu kita akan masukkan nilai-nilai Z-nya. Yang pertama itu ada Z sama dengan 0, lalu Z sama dengan 1, Z sama dengan 2, Z sama dengan 3, dan juga Z sama dengan 4. Dan ini dia. Dimana kurva-kurva yang didapat dari soal-soal yang tadi itu membentuk sebuah kerucut warna-warna yang terdapat pada garis ini merupakan garis-garis yang telah kita tentukan tadi, di mana ini merupakan Z sama dengan 0, Z sama dengan 1, Z sama dengan 2, Z sama dengan 3, dan juga Z sama dengan 4. Nah teman-teman, itu dia pembahasan tentang peta kontur dari kita semua. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dadah!